Di sini dikatakan, antum lihat di halaman 44, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia, sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku mengembala kambing, ketika pulang ke rumah aku selalu memerah susu dan memberikan kepada orang tua sebelum orang lain. Suatu hari aku harus berjalan jauh untuk mencari kayu bakar dan mencari nafkah, sehingga aku pulang sudah larut malam. Dan aku dapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Aku tetap memerah susu sebagaimana biasa. Susu tersebut tetap aku pegang. Satu malam, semalam suntuk dipegang susu itu. Lalu aku mendatangi keduanya, namun keduanya masih tertidur pulas. Anak-anakku merengek nangis untuk minta susu ini, dan aku tidak berikan. Aku tidak akan berikan kepada siapapun juga sebelum aku perah, dan aku berikan kepada kedua orang tuaku. Artinya, aku tidak akan berikan sebelum aku memberikan kepada orang tua. Sampai orang tua bangun. Dan dia katakan, ya Allah, kalau seandainya perbuatan ini merupakan ikhlas karena Engkau, ya Allah, bukakan batu ini. Terbuka. Dikabulkan oleh Allah. Ini perbuatan baik. Perbuatan baik, ketika kita berbuat baik pada orang tua, ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa tawassul dengan amal soleh kita. Dan setiap orang dalam hidupnya mesti ada mengalami kesulitan. Jangankan kita para nabi mengalami problem, muskilah, tantangan dalam dakwah. Maka kalau kita pernah berbuat baik pada orang tua, dan ketika mengalami kesulitan, kesusahan, kita minta kepada Allah dan menyebutkan kepada Allah. Mulai di tengah malam kita sebutkan, ya Allah, saya pernah berbuat baik pada orang tua. Kalau itu ikhlas karena Engkau, ya Allah, mudahkan urusan saya, ya Allah. Boleh seperti itu. Dan riwayat ini sahih. Riwayat ini sahih. Imam Bukhari, Muslim. Jadi ini salah satu bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua akan menghilangkan kesulitan. Kemudian selanjutnya, yang keempat, dan ini yang perhatikan dari kisah ini, yang ketiga ini yang perhatikan, bahwa menunjukkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua harus didahulukan terhadap istri dan anak. Istrinya minta, anaknya minta, tidak diberikan. Sampai orang tuanya bangun baru diberikan kepada orang tua. Menunjukkan berbuat baik kepada orang tua dahulukan kepada istri dan anak. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Bahkan berbakti kepada orang tua harus didahulukan daripada jihad fisabilillah. Dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bagaimana berbakti pada orang tua itu tidak bisa dibalas. Artinya jasanya orang tua itu nggak bisa kita balas. Meskipun kita berbuat baik sebaik-baiknya pada orang tua, belum bisa kita membalas jasanya orang tua. Saya bawakan di sini bahwa Ibnu Umar pernah ditanya ketika ada seorang tawaf menggendong ibunya. Kalau antum pernah umroh atau haji, bagaimana beratnya tawaf bersama orang banyak, sa'i bersama orang banyak, digendong ibunya. Ditanya, apakah saya sudah bisa membalas kebaikan ibu saya? Belum, kata Ibnu Umar, belum. Belum kamu membalas. Karena apa? Jasa ibu luar biasa besarnya. Jasa orang tua itu besarnya luar biasa. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Makanya harus diperhatikan bahwa orang tua kita dahulukan dari semua yang ada. Bahwa ini keutamaan yang paling utama, dan insya Allah akan menghilangkan kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Kemudian yang keempat, berbakti pada orang tua dapat meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Nabi bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Pertama kali kalau dibilang silaturahmi pada orang tua sebelum orang lain. Pertama kali ketika dibilang silaturahmi itu pada orang tua. Ar-Rahim. Silaturahmi itu Ar-Rahim, yang punya hubungan kerabat dengan kita. Ya, bapak, ibu, kakak, adik, ya, kemudian paman, keponakan, sepupu, ini semua yang ada kaitan dengan rahim. Maka dikatakan silaturahim. Kepada orang tua itu didahulukan dari semuanya.
Jadi dengan kita berbakti kepada orang tua, dengan kita berbuat baik kepada orang tua, dengan kita ziarah kepada orang tua, silaturahmi kepada orang tua, maka akan diluaskan rezeki kita. Kemudian akan dipanjangkan umur. Tapi datangnya kita kepada orang tua ya untuk menyenangkan orang tua, bukan membuat susah. Ada anak yang sering datang kepada orang tua tapi bikin susah orang tua. Datangnya kita ke rumah orang tua untuk mengembirakan dia, untuk menghibur dia, untuk membantu, untuk menyenangkan, untuk segala macam yang sifatnya perbuatan baik, termasuk juga mengajarkan kebaikan kepada orang tua. Ini akan meluaskan rezeki dan juga akan memanjangkan umur. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan berbakti kepada orang tua, yaitu seorang anak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Akan dimasukkan ke dalam surga. Sebab dalam hadis-hadis disebutkan tentang ancaman anak yang durhaka dengan tidak masuk surga. Ada beberapa hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahwa la yadkhulul jannata mannan wala 'aq wala mudminu khamr. Kata Nabi, tidak masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Tidak masuk surga anak yang durhaka pada orang tuanya, dan tidak masuk surga seorang pencandu khamr. Hadis ini sahih dari Ibnu Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi menyebutkan tidak masuk surga orang yang mengungkit kebaikan, tidak masuk surga anak yang durhaka, tidak masuk surga pecandu khamr. Kebalikannya, berarti anak yang berbuat baik pada orang tua dijamin dengan masuk surga. Kalau dia durhaka tidak masuk surga, tapi kalau dia berbuat baik dijamin dengan surga. Sebab Nabi ketika menyebutkan amal-amal yang paling utama, diantaranya Nabi sebutkan birrul walidain. Amal-amal utama menunjukkan amal-amal yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Salat, berbuat baik pada orang tua, jihad. Semuanya amal yang memasukkan orang ke dalam surga. Jadi kalau seorang anak berbuat baik pada orang tua, maka akan dimasukkan dia ke dalam surga. Ini saya sebutkan 5, sebenarnya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dengan kita berbuat baik pada orang tua. Puluhan keutamaan dengan kita berbuat baik pada orang tua. Dan apa yang kita infakkan kepada orang tua tidak akan kurang. Harta kita nggak akan kurang. Dengan kita memberikan kepada orang tua setiap hari. Dan itu pun kalau kita berikan kepada orang tua, belum kita bisa membalas jasanya dia. Itu nggak kurang. Kata Nabi, ma naqasa malun min sadaqah. Tidak kurang harta dengan sebab sedekah. Sekarang yang kita sedekahkan kepada orang tua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka nggak akan kurang harta kita. Diberikan barokah harta kita. Maka tidak boleh seorang anak itu bakhil kepada orang tuanya. Maka Nabi marah ketika ada seorang anak yang dia ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, orang tua saya mengambil harta saya. Dia mengambil karena untuk keperluan. Karena si anak memberikannya sedikit, tidak mencukupi, si orang tua mengambil. Si anak ini mengadu kepada Rasulullah. Rasul menjawab apa? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Karena adanya si anak ini, ya adanya orang tua. Si anak ini bisa bekerja usaha, ya adanya orang tua. Makanya Nabi katakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik kedua orang tuamu. Makanya harus diperhatikan, tidak boleh kita bakhil pada orang tua. Terus apa saja yang sifatnya berbuat kebaikan pada orang tua kita lakukan. Apalagi orang tua kita masih hidup, kesempatan kita berbuat baik. Sebab nanti ada, saya sebutkan riwayat di sini, ada anak yang dia tidak masuk surga padahal orang tuanya masih hidup. Tidak masuk surga dia. Karena apa? Karena dia tidak berbuat baik pada orang tuanya. Jadi puluhan keutamaan dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya, bab yang kelima, yaitu wasiat untuk berbuat baik pada orang tua tatkala orang tua berusia lanjut. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23 ayat 24, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma
fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Rabbmu telah merintahkan agar kamu jangan menyembah